Hey guys, it's Anissa dan aku ada pertanyaan nih. Kira-kira Sobat AdSense tahu nggak kita akan ngebahas apa hari ini? Yes, kita akan ngebahas African History. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di AdNow, AdSense Knowledge. Afrika sebagai tempat asal peradaban menjadi tempat tinggal bagi spesies pertama manusia. Benua ini menjadi tempat berdirinya beberapa peradaban awal terbesar di dunia. Dan saat ini kita terus menggali sejarah yang luar biasa dari negeri kuno ini, yang menjadi tempat tinggal bagi para Firaun, Ratu Sheba, Hannibal Barca, dan Mansa Musa. Kekayaan sejarah Afrika masih terus dieksplorasi dan diungkap hingga hari ini. Sejarah wilayah di sekitar Sungai Nil di Afrika seringkali menjadi pusat konflik antara Mesir dan Nubia karena pentingnya jalur perdagangan pada zaman kuno, terutama sekitar abad ke-16 hingga ke-11 sebelum Masehi. Mesir yang dikenal sebagai kerajaan baru memiliki minat besar dalam menguasai wilayah ini untuk memperluas pengaruhnya. Sementara Nubia juga memiliki peran kunci sebagai jalur perdagangan antara Mesir dan Afrika. Meskipun sering disebut sebagai kerajaan Kush oleh orang Mesir, sedikit yang diketahui tentang asal-usul orang Kushi selain dari catatan-catatan musuh Mesir. Periode awal kerajaan Kush dicatat dalam sejarah Mesir, terutama selama pemerintahan Kamose dari dinasti ke-17 Mesir sekitar 1555 sampai 1500 sebelum Masehi. Meskipun Kamose berhasil mengamankan bagian bawah Nubia, upayanya untuk memperluas kendali Mesir ke selatan tetap terbatas nih guys. Pada akhirnya sekitar 1460 sebelum Masehi, Mesir berhasil menguasai wilayah hingga ke daerah Katarak keempat Sungai Nil, yang merupakan batas alam yang tidak dapat dilayari karena ada jeram dan air terjun. Menariknya, meskipun Mesir memerintah di Nubia dari sekitar 1550 hingga 1096 sebelum Masehi, namun sering terjadi pemberontakan. Konflik di antara kerajaan ini seringkali terkait dengan kekayaan emas, sebab kerajaan Kush dikenal sebagai wilayah yang kaya akan emas. Namun sekitar 750 sebelum Masehi, pengaruh Mesir di Nubia mulai menurun dan Mesir melakukan perdagangan dengan Nubia sebagai gantinya dari mempertahankan kendali politik mereka. Setelah Mesir meninggalkan wilayah tersebut, informasi tentang sejarah Nubia menjadi kurang jelas. Bangsa Nubia lalu mendirikan kerajaan baru termasuk Nobatia, Alodia, dan Makuria yang mengadopsi agama Kristen yang diperkenalkan oleh Mesir. Peradaban lain yang hilang di wilayah ini adalah tanah Punt, yang juga dikenal melalui catatan-catatan Mesir. Lokasinya mungkin berada di wilayah tanduk Afrika, seperti Somalia dan Ethiopia modern. Hubungan antara Mesir dan Punt menunjukkan adanya keterkaitan budaya dan agama yang kuat. Saat ini, banyak sejarawan bahkan percaya bahwa orang Mesir kuno memiliki asal-usul yang berasal dari Punt, melalui teori yang didukung oleh penelitian DNA modern yang menunjukkan bahwa penduduk wilayah Somalia, Eritrea, Ethiopia, dan Sudan adalah nenek moyang orang Mesir kuno. Legenda asal mula kota Kartago mengisahkan tentang seorang wanita bernama Dido yang merupakan saudari perempuan dari Raja Pygmalion dari Tyres. Dalam legenda ini, Dido ditolak oleh suaminya dan setelah diusir dari kota lamanya, dia memutuskan untuk mencari tanah baru untuk memulai hidup baru. Dido sangat ambisius dan penuh semangat. Dia memimpin sekelompok orang yang setia kepadanya untuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah kota baru. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan nih guys, mereka tiba di pantai utara Afrika di tempat yang kemudian menjadi lokasi Kartago. Dido dengan kepemimpinan dan visinya yang kuat memutuskan untuk mendirikan kota di lokasi tersebut. Dia dengan cepat mengorganisir pembangunan kota dan membangun hubungan perdagangan yang kuat dengan daerah sekitarnya. Kota Kartago berkembang menjadi pusat perdagangan utama di wilayah tersebut dan menjadi salah satu kota terpenting di dunia kuno. Namun cerita ini sebenarnya muncul berabad-abad setelah berdirinya kota Kartago yang terkenal. Kartago adalah pusat perdagangan penting yang menghubungkan wilayah Spanyol, Levant,
Tirus, Italia, dan Yunani pada abad ke-8 sebelum Masehi. Di sana, para pedagang kaya menguasai perekonomian. Jatuhnya kerajaan Tyrus pada tahun 573 sebelum Masehi membantu Kartago berkembang lebih jauh. Meskipun terkadang digambarkan sebagai ekspansi yang agresif, pertumbuhan Kartago terutama terjadi melalui perdagangan. Kartago berkembang pesat selama periode ini, tetapi mengalami ketegangan dengan Alexander Agung dari Yunani. Meskipun Alexander tidak pernah menyerang Kartago, namun salah satu komandan pasukan Alexander pernah melakukannya. Walaupun masih berujung kegagalan, Kartago memiliki armada laut yang kuat dan melakukan ekspansi agresif pada abad ketiga sebelum Masehi selama Perang Punisia. Puncaknya terjadi ketika Hannibal Barca memimpin pasukan dan gajah perangnya melintasi pegunungan Alpen menuju Italia yang menyebabkan perang selama 15 tahun melawan Roma. Meskipun akhirnya dikalahkan oleh Romawi pada tahun 202 sebelum Masehi, Kartago tetap berdiri hingga tahun 146 sebelum Masehi, sampai Romawi berhasil menghancurkannya. Julius Caesar kemudian membangun kembali Kartago sebagai pusat peradaban Romawi di Afrika. Kerajaan Aksum yang berbasis di Ethiopia juga menjadi salah satu pusat perdagangan penting. Dikatakan bahwa Ratu Sheba memerintah di sana dan banyak cerita tentang Aksum yang mencakup tokoh-tokoh penting dalam Alkitab. Aksum berkembang pada abad ke-1 Masehi dan menguasai wilayah Laut Merah hingga Yaman. Namun, kemunduran dimulai pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi karena adanya perang di Yaman dan termasuk juga oleh perubahan iklim. Aksum kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan dan berakhir sebagai kerajaan Kristen yang terisolasi di tengah negara-negara Islam. Kekaisaran Ghana yang tidak berkaitan dengan Ghana modern awalnya dikenal sebagai Wagadu. Asal-usulnya diceritakan melalui tradisi lisan, termasuk cerita tentang Dinga dan putranya Diabe Cisse yang mendirikan kerajaan tersebut. Wagadu mencapai puncaknya pada abad ke-13 sebelum kemundurannya. Kekaisaran Mali di bawah pimpinan Mansa Musa dikenal sebagai masa keemasan bagi masyarakat Mali. Mansa Musa terkenal dengan kekayaannya dan pemerintahannya yang murah hati, serta perjalanannya yang terkenal ke Mekah pada tahun 1324. Perjalanan ini memperkenalkan Mali kepada dunia Islam dan memperluas wilayahnya hingga ke Timbuktu dan Gao. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang bagaimana Musa meninggal, cerita sejarah Afrika masih memiliki banyak bagian yang belum lengkap. Sebagai tempat kelahiran manusia, sejarah manusia di Afrika adalah yang paling luas dan kompleks dibandingkan dengan benua lainnya di dunia. Para sejarawan terus memperdalam pengetahuan mereka tentang benua yang luar biasa ini. Di masa depan, mungkin kita akan menemukan budaya lain yang tersembunyi di balik pergeseran pasir Sahara. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!